gereja di Cibinong bisa gitu kan. Ya udah, jadi aku nikah itu tanpa orang tua aku, dan itu juga atas paksaan, jadi nggak bisa dibilang sah kata orang. Bulan-bulan terakhir tuh pengen banget keluar dari situ gitu kan, dan nggak bisa, soalnya diancam terus, diancam. Dia beneran tato nama aku waktu aku umur 15 tahun atau 16 tahun. Dan setiap aku tidak menuruti kemauannya, dia mengancam akan potong nadinya di tempat dia tato nama aku. Halo Journeys, apa kabar hati kalian hari ini? Semoga sedang baik-baik saja dan tidak sedang terikat dengan benang yang menyakitkan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai, lagi hot nih dibicarain, atau mungkin bisa memicu luka lama bagi sebagian orang yang ada di sosial media. Sebuah buku yang ditulis oleh Aurelia Monemans yang berjudul yaitu Broken Strings. Di sosial media seperti X, TikTok, Instagram, semuanya penuh dengan potongan-potongan kisah dari buku ini. Banyak netizen yang marah, netizen juga menangis, dan bahkan banyak yang terkejut. Kenapa buku ini begitu meledak? Bukan sekedar karena ini adalah kisah artis, tapi karena ini adalah realita yang sering disembunyikan di bawah karpet atas nama cinta. Kisah ini tentang seorang gadis 15 tahun yang dimanipulasi, di-grooming, dan dijebak dalam hubungan beracun oleh pria dewasa yang seharusnya melindunginya. Di video kali ini aku akan mengajak kalian bukan untuk bergosip. Aku ingin mengajak kalian untuk membedah buku ini secara humanis. Kita akan lihat juga nih dampak sosialnya, dan kita bedah psikologi Bobby yang ada di buku ini, dan kita lihat juga dari kacamata supranatural. Kenapa jiwa sekuat Aurelie bisa terperangkap dan bagaimana dia bisa lepas. Welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Journeys, viralnya buku ini bukan karena kebetulan. Ini adalah the wake up call. Dampak sosial dari buku ini gede banget, Journeys. Pertama nih, buku ini memberikan bahasa pada penderitaan yang tak terucap. Selama ini banyak perempuan atau bahkan laki-laki di Indonesia yang menganggap pasangan yang posesif, cemburuan, dan melarang kerja, bahkan mengancam untuk bunuh diri itu adalah sebagai bentuk tanda cinta mati. Buku ini menampar kita, itu bukan cinta, itu adalah kontrol, dan itu adalah manipulasi. Jadi kalian nih hati-hati nih, kalau misalkan punya pasangan yang punya ciri-ciri seperti itu. Nah, istilah grooming atau pendekatan orang dewasa ke anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi itu jadi topik yang lagi hangat-hangatnya. Masyarakat kita udah mulai sadar bahwa perbedaan usia yang sangat jauh saat korban masih di bawah umur, yang mana itu 15 tahun versus hampir 30 tahun guys, menciptakan ketimpangan kuasa yang mengerikan. Anak kecil tidak punya kapasitas mental untuk melawan manipulasi yang dibuat oleh orang dewasa. Dampak lainnya adalah validasi korban. Ya, Aurelie yang berani speak up setelah sekian tahun memberikan keberanian buat korban-korban lain di luar sana. Kolom komentar postingan tentang buku ini isinya bukan cuma tentang hujatan ke si pelakunya, tapi juga confession dari para survivor lainnya. Ini adalah momen healing massal secara sosial. Jadi, kalau kalian nih merasa relate saat baca ulasannya, ketahuilah kalian tuh gak sendirian sebenarnya, dan kalian tuh gak bodoh. Kalian tuh cuman dimanipulasi oleh sistem yang jahat,
dimanipulasi oleh orang-orang yang memanfaatkan keadaan dan situasi. Nah, Journeys, mari nih kita bedah isi dari kepala para aktor atau tokohnya. Kita sebut aja tokohnya ini Bobby, sama seperti yang ada di buku ya. Apa yang terjadi pada Bobby ini di buku ini adalah contoh klasik dari gangguan kepribadian narsistik maligna, atau masuknya lebih ke spektrum dark triad. Yang pertama itu ada love bombing. Dia di awal tuh membanjiri Aureli dengan perhatian dan membuat Aureli ini kayak spesial banget, Journeys. Kayak ibaratnya I'm the chosen one. Nah, yang kedua nih, gaslighting. Kalian pernah dengar kan kalau di TikTok atau ya bahasa kekinian lah zaman sekarang nih ya, gaslighting. Dia itu bisa memutarbalikkan fakta. Saat dia yang salah, nah, dia yang nangis. Dia yang ngancem buat bunuh diri. Sampai si Aureli ini minta maaf. Ini tuh bikin korbannya akan meragukan kewarasannya sendiri. Nah, yang ketiga, isolasi. Dia tuh bakalan menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar si korbannya. Sama seperti yang terjadi pada Aureli. Dia itu menjauhkan Aureli dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari karirnya gitu. Kenapa? Karena kalau korbannya sendirian, jadi dia tuh lebih mudah untuk dikontrol sama si Bobby ini ya. Lalu kenapa nih Aureli bisa bertahan bertahun-tahun, yang mana hubungan ini sebenarnya nggak baik ya? Bisa dibilang atau dikategorikan ini adalah hubungan yang toksik. Apakah karena cinta? Enggak sih ya. Dari secara psikologis itu bukan cinta. Ini lebih ke trauma bonding. Karena otak Aureli pada saat itu kayak mengalami siklus nih. Siklusnya kayak gini. Ketika dia sakit, lalu akan diberikan kenyamanan. Nah, nanti akan ngalamin lagi nih sakit. Nanti diberikan lagi tuh kenyamanan gitu. Nah, tapi si Bobby ini juga yang jadi satu-satunya obat nih buat Aureli nih ketika Aureli mulai merasa sakit, merasa bukan siapa-siapa gitu loh. Ini tuh kayak menciptakan kecanduan kimiawi di otaknya gitu, kayak mirip kecanduan tanda kutip narkoboy lah ibaratnya. Cuman ini dalam hal yang psikologisnya si Aureli. Ditambah juga sama kondisinya Aureli itu learned helplessness. Jadi ketidakberdayaan yang dipelajari. Jadi kayak suatu situasi yang terus berulang dan akhirnya diterima oleh otaknya secara nggak langsung gitu. Aureli tuh dibuat percaya bahwa dia tuh nggak bisa hidup tanpa si Bobby itu sendiri. Atau kalau misalkan dia pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, kayak ancaman foto yang ada di buku itu ditulis ya kan. Terus juga kayak ancaman ke keluarganya si Aureli. Jadi ini bukan soal bucin atau bodoh ya Journeys. Ini adalah psychological warfare, perang mental yang dihadapi oleh si Aureli tersebut. Mari kita baca karakter dari mereka lebih dalam lagi. Bukan sebagai hakim, tapi lebih ke sebagai pengamat manusia. Bobby, the fragile ego. Di balik kegarangannya, ancamannya, dan juga egonya, si Bobby ini sebenarnya adalah jiwa yang kerdil. Dia tuh insecure parah, Journeys. Dia tuh merasa dirinya kecil, makanya dia tuh butuh seseorang untuk diajak supaya dia bisa merasa tinggi. Dia adalah aktor di kehidupan nyata. Jadi dia menulis naskah di mana dia adalah pahlawan sekaligus si korban. Orang seperti ini sebenarnya sangat menderita di dalam karena dia tidak pernah punya koneksi tulus dengan siapapun.
Hidupnya juga tuh penuh dengan kepalsuan. Yang kedua, tokoh Aurelie di buku ini, The Resilient Soul, ya. Aurelie digambarkan sebagai gadis yang polos tapi punya resiliency atau daya lenting yang luar biasa. Dia tuh punya inner strength yang dia sendiri tuh sebenarnya nggak sadari, Journeys. Karakternya adalah the givers. Dia punya empati yang sangat tinggi. Tapi saking tingginya, dia tuh merasa bertanggung jawab atas nyawa dan kebahagiaan orang lain. Let's say si Bobby ini ya. Kelemahannya ada di masa lalu. Dia belum bisa membedakan antara kasihan dan juga sayang. Tapi keberaniannya menulis buku ini membuktikan bahwa dia sudah bertransformasi dari victim menjadi victor, alias jadi pemenangnya, ya kan, dalam kisah ini. Sekarang, welcome to my playground. Mari kita lihat dari sisi supranatural yang humanis. Dalam dunia energi, hubungan Aurelie dan si Bobby ini adalah vampiric attachment. Bobby adalah vampir energi. Dia itu penyerap cahaya dari Aurelie sampai Aurelie redup, sakit-sakitan, pucat, hingga hilang arah. Sementara Bobby merasa hidup dari penderitaan itu. Ada satu hal menarik soal pernikahan paksa. Nah, secara ritual nih mungkin dilakukan. Tapi secara spiritual semesta, pernikahan itu sebenarnya kosong atau batal. Kenapa? Karena hukum tertinggi semesta adalah free will, atau yang bisa disebut adalah kehendak bebas. Ketika sumpah diucapkan di bawah tekanan atau paksaan, jiwa Aurelie menjerit menolak. Malaikat tidak mencatat itu sebagai ikatan suci, tapi sebagai belenggu karma. Tubuh Aurelie sebenarnya sudah memberi sinyal supranatural. Nah, di buku diceritakan dia tuh sering sakit, stres berat sampai fisiknya itu drop. Itu adalah intuisi dari tubuhnya sendiri. Rohnya menolak keberadaan si Bobby juga. Sakit fisik itu sebenarnya adalah alarm untuk lari, atau orang ini berbahaya loh. Tapi seringkali logika kita dibungkam dengan manipulasi. Secara humanis, apakah si Bobby ini jahat? Dia adalah jiwa yang sakit yang menyebarkan penyakit ke orang lain. Karena untuk Bobby bukan harus disambar petir ya, misalnya kayak yang di film-film gitu, enggak, bukan. Atau kayak di sinetron Hidayah gitu ya, bukan. Tapi karma terberatnya adalah dia tidak akan pernah merasakan cinta yang tulus. Dia akan selamanya haus akan validasi, terus selamanya akan curiga, dan selamanya sendirian dalam keramaian egonya. Itu sebenarnya adalah neraka dunia. Buku Broken Strings adalah pengingat mahal buat kita semua, bahwa indah di awal itu belum tentu baik di akhir. Bahkan intuisi kalian lebih tajam daripada janji manis siapapun. Dan yang paling penting, cinta itu membebaskan, bukannya malah mengekang ya. Buat kalian yang merasa nih sedang ada di posisi seperti Aurelie di masa lalu, please cari bantuan. Kalian itu orang yang berharga. Benang yang rusak itu bisa diganti dengan dawai baru yang lebih indah. Thank you buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai tuntas. Mungkin pembahasan ini memang cukup berat, cuman ini adalah pembelajaran buat kita semua ya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian, adik atau ke siapapun yang butuh awareness soal toxic relationship. Kita bantu putuskan rantai manipulasinya. I'm Usagi, sign out, stay magical, stay logical. Bye-bye.